Oke, gimana nih kabarnya semuanya? Kenap, gimana kabarnya? Baik dong. Baik, Berla? Baik. Baik, Cincing? Baik. Steven? Baik. Baik, ya. Ini udah masa liburan ya, khususnya Cincing sama Berla nih ya, udah kelas 9, selesai semua ujian, mau masuk SMA. Ada rencana apa nih liburan? Berla? Pergi. Ada mau pergi ya? Iya. Kemana nih pergi? Luar kota. Luar Nggak kota? tahu Surabaya mungkin. Wis, mantap. Iya. Kalau Cincing? Belum ada rencana, masih masuk sekolah juga. Masih masuk sekolah ya? Steven? Aku menikmati hidup aja. Wah, Eh, ini selama ini kamu menikmati hidup? ya dinikmati, lebih menikmati. Oh, gitu. lebih menikmati. Lebih menikmati. Gitu ya. Oke, kali ini edisi khusus kita ingin membahas satu topik yang berkaitan erat sama kita sebenarnya, tetapi mungkin jarang dibicarakan di acara-acara seperti ini, acara-acara kita khususnya dari kalangan kita ya, yaitu tentang cinta, love, dan temanya khususnya baper and bucin, baper dan bucin. Oke, kali ini aku bareng sama Steven Cho, bareng sama Claysia Chien, bareng sama Berla, dan juga bareng sama Kennard. Oke, nah saat ini ada banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang cinta ya, toxic relationship lah, terus tentang apakah kita boleh pacaran dan lain sebagainya. Kira-kira itu yang akan kita bicarakan ya. Tapi sebelumnya aku mau ngajak teman-teman yang di sini main sedikit aja permainan, oke? Permainannya sebetulnya sudah pernah dimainkan di beberapa waktu yang lalu ketika podcast bareng sama Alvin ya. Permainannya aku akan kasih 2 kata, kalian milih salah satu katanya dan menjawabnya dengan serempak. Gitu ya. Ada 2 kata, kalian pilih salah satunya, terus nanti kalian akan menjawab dengan serempak. Oke? Oke. Dan nanti kita akan coba cari tahu kenapa kalian pilih itu. Oke? Sekarang ya, coba yang pertama. Mall atau pasar? Mall. Oh. So kompak banget ya mall ya. Kenapa nih? Kenapa sih belum? Satu, mall itu enggak panas loh. Dingin. Ya, Oke, oke. makanannya lebih banyak, lebih enak-enak. Variasi makanannya lebih enak. Oke. Gitu. Oke, lebih banyak. Cincin kenapa di mall? Bisa main kalau di mall, kayak happy time Oh. gitu. Bisa nonton bioskop juga. Wah, baru-baru ini kan nonton. Emang kamu sudah nonton bioskop? Belum. Belum Wah. kan? Oh, di masa pandemi ini baru buka di Solo bioskop beberapa waktu ini ya. Sebelumnya kan belum. Karena kenapa nih kok ke mall? Soalnya nih di mall tuh kayak banyak toko-toko gitu tuh, jadi kan kita kan bisa kayak gantian-gantian mana-mana. Nih di pasar tuh kayak ya jalan-jalan terus tuh sekitarnya ya cuman gitulah, sayur lah. Itu pasar sayur itu. Bosenin. Bosenin ya, bosenin. Bosenin. Kalau mall itu lebih enak dipandang mata Iya, ya. iya. Baju-baju, sepatu-sepatu. Iya. Oke, kenapa mall? Wah, sudah jelas dong. Apa sudah jelas? Iya sih. Ya memang. ada cewek-ceweknya. Oh, Cinta. ini bucin. Oke, yang kedua ya, siap-siap ya. Jawab, pilih salah satu kata ini ya. Hitam atau putih? Dam. Putri. Oke, 3 hitam 1 putih ya. Oke, kenapa sih hitam? Bajuku warnanya hitam loh. Bajumu warnanya hitam. Jadi Oke. menyesuaikan. Kamu penggemar warna hitam? Ya, iya. Soalnya aku gendut kalau pakai hitam. Ya, terlihat Alasan itu ya. Alasannya itu. Oke, cincin kenapa? Ya suka wae hitam, lebih deep gitu. Lebih deep ya. Oh, lebih deep. Oh, lebih deep apa lebih dark? lebih deep meaningnya sama lebih dark, lebih. Oh, ya. Kalau Kenneth kenapa nih hitam? Ya karena kayak manly gitu loh. Woi, sama cowok gitu sih ya. Vera kenapa nih putih? Kamu putih sendiri nih, Ver? Soalnya ini ya, gak tau kayak enak wae kayak putih gitu. Nah itu tuh kayak kesannya gimana gitu, gelap kan. Terlalu biasa, gelap atau enggak elegan atau apa? Kayak terlalu suram. Suram ya? Terlalu suram gitu. Berarti yang tidak suram di sini Iya. hanya satu, Berla. Woi, oke. Yang ketiga, nasi atau mie? Nasi. Mie. Oke, 2 nasi, 2 mie ya. Kenapa nasi? Ya orang Indonesia identik dengan Orang nasi Indonesia, kok. ya. Nggak makan nasi kurang rasanya. Oh, gitu ya. Oke. Cincin? Nggak makan nasi, nggak makan lah. Ya. Jadi kalau kamu makan mie pakai campur pakai nasi. Indomie plus nasi baru. Model-modelnya begitu dia. Iya jangan- kan? Iya, Indomie plus nasi. baru makan, Waduh. Bu. Pelanggaran karbo. Firla, kamu kenapa mie? Karena Indomie. Penggemar micin berarti. Kalau kita Enggak, tidak enggak, disponsori enggak. oleh Indomie. Tapi jangan sebut merek. boleh loh. Oh, sponsor Tapi boleh. kalau sponsor boleh ya. Boleh. Karena kamu penyuka Indomie ya.
Wah, Kenar, kalau Kenar nih ramen, Oh, Indomie, semua mie. karena Naruto kok. Hubungannya bisa sama Naruto. Naruto kan makannya ramen kok. Ichiraku ramen. Oh, ya udahlah terserah mulai. Kok bisa karena apa? Oke, terakhir ya. Oke, siap-siap ya jawab ya. Baper atau bucin? Baper. 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 Bucin. Oh. Oke, kenapa baper? Kalau baper itu lebih biasa, we. Kalau bucin tuh kayak sudah kayak mengorbankan gitu. Kayak Berlebih. all of you gitu. Oh. Semuanya buat kamu gitu. Jadi segala sesuatu yang Oh. berlebihan, yang Oh. dikorbankan terlalu berlebihan itu nggak baik Tidak menurutmu? baik, apapun yang berlebihan itu tidak baik hasilnya. Oh, kalau Cing-Cing? Geli sih kalau Bucin Kayak- geli, karena terlalu gelai. bucin. Iya, karena soalnya kalau terlalu bucin tuh kayak mengorbankan semuanya buat dia, buat pasangan. Terus kayak kadang tuh suka lupa waktu gitu, sama lupa diri sendiri gitu. Kalau sudah terlalu bucin, bisa lupa waktu, lupa diri sendiri, mengorbankan segala sesuatu untuk hal yang sebenarnya nggak tentu nggak sih? Enggak, kayak ya uncertain. Uncertain ya. Kalau Berla kenapa? Baper. Baper tuh kayak lebih ya kan nggak bisa nggak cuman ke misalnya ke jenis tak gitu ya, maksudnya bisa kayak ke teman sendiri gitu tuh, misalnya dijerat-jerat bisa baper kan. Nah tapi nih bucin itu kayak gimana ya, nggak seneng aku di dia itu kayak lihat geli gelai itu Gelai. Oke ya. Memang cewek-cewek itu bahasanya menjawab bucin tuh. sambil mengekspresikan. Kalau kenapa? Mungkin aku karena beda sendiri kok ya. Iya. Kamu Tadi kan beda. Cing-Cing bilang kalau bucin tuh jadi kayak bener-bener budak cinta, lupa waktu. Iya. Mungkin karena usianya belum nyampe di situ ya, mungkin ya. Usia nih, wah kita udah ngomongin usia nih. Kalau Oh. menurutmu usia yang pas buat pacaran emang berapa? Menurutku sekitar 17 tahun ke atas lah. Emang kan udah 17. Loh, Emang Kenan sudah pacaran? Wah. ya gitulah. Menurutmu 17 tahun ke atas ya baru boleh Iya, pacaran? 17 ke atas. Soalnya kan itu peralihan dari remaja menuju ke dewasa gitu loh. Peralihan dari remaja menuju ke dewasa. Jadi kalau masih belum ada dalam masa yang dewasa gitu jangan pacaran dulu, Betul. istilahnya kayak gitu. Kalau Verla, kamu menurutmu usia yang pas buat pacaran itu kemana? Relate sih, tergantung tiap orang. Beda. Beda-beda ya. Oh, maksudnya tergantung tiap orang tuh tergantung apa ya? Yang Tergantung pasti kalau dirinya. bukan tergantung Restunya. situasi lingkungan sekitar sama tergantung diri kita sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya kan dewasa itu kan nggak bisa dilihat dari umur juga kan. Ada sih masih lebih kecil daripada yang dewasa tuh, bahkan dia bisa bersikap seperti orang dewasa. Nah sedangkan yang orang dewasa tuh enggak, kayak masih bersifat kanak-kanak gitu loh. Jadi ya tergantung lah. Emang kalau dalam pacaran tuh bersikap seperti dewasa tuh gimana? Anak SD nyebut pacarnya bunda. Apa mama? Enggak lah, kalau SD menurutku ya belum lah. Sangat-sangat bocil ya. Iya. Jangan pikir ke situ dulu. Mending temen dulu. Temen ya. Iyalah SD mau pacaran. Iya sih. Mendingan di mall gitu. Bunda. Apa Iya, Bapak. Kalau Cing-Cing kenapa ini? Ya, nek usia sih Usianya. sebenarnya tergantung sama diri sendiri sih. Cuman menurutku ya kayak SMA udah boleh lah. Tuh kayak menurutku kayak SMA tuh sudah mulai bisa berpikir dewasa gitu sih. Sama bisa bersikap dewasa sih. Maksudnya ya kan nggak lucu kalau misalnya masih anak kayak masih kanak-kanak gitu pas tengkar gitu terus kayak belit-belit gitu kayak sikapnya tidak dewasa. Tapi ada loh orang yang sudah kuliah, pacaran. Tapi kalau ketengkar juga masih kayak anak-anak. Kan balik lagi ke pribadi. Balik lagi ke pribadinya kan, dewasa atau enggak kan. Oke, berarti usianya SMA. Kalau menurutmu kira-kira SMA itu udah dalam kategori udah cukup lah ya. Kalau Stephen? aku sih nggak ada batasan usianya ya. Wow, Iya. 0 tahun. kan, loh, kan kalau pacaran kan kesiapan hati ya kan. Wah. Ya. Aduh. Untuk menerima dan memberi ya kan Dan bisa. ditolak. Itu masalah itu repot itu kok. Jangan. Jangan. Jadi tidak ada tergantung kesiapan hati kita sih. Oh. Maksudnya kan di firman Tuhan kan udah bicara
jangan membangkitkan cinta sebelum cinta itu siap. Woi, ya itu Kidung Agung. Kidung Agung, bukan khotbah, Kidung Agung. Kidung Agung ya itu. Kalau belum siap, ya nanti hasilnya hanya pacaran itu akan dibawa oleh hawa nafsu toh, bukan berdasarkan kasihnya Tuhan itu. Nanti akan jadi toxic relationship. Woi. Toxic relationship ini. Waduh. Iya. Berarti usia harus benar-benar sudah di usia yang matang ya. Kalau kalian sendiri nih, menurut kalian penting nggak sih memikirkan relasi pacaran dalam prinsip-prinsip agama, dalam prinsip-prinsip iman? Penting nggak sih? Tadi kan kalian bilang pacaran harus punya sisi kedewasaan, kan gitu kan? Jadi usia kalian masih belum terlalu memberikan batasan usia yang kayaknya tadi karena 17 kayak sama average gitu loh rata-rata. Ada masing-masing punya pertimbangan. Tapi kan satu hal tadi yang aku dengar kayaknya adalah kalian pertimbangannya yang kalian sebutkan itu soal kedewasaan kan ya. Nah, apakah soal kedewasaan itu juga mencakup soal iman? Apakah penting waktu kita mau membangun relasi pacaran kita memikirkan hal-hal yang terkait sama iman, agama, kepercayaan kita, nilai-nilainya, gimana sih? Penting lah, harus dipikirin. Soalnya Kenapa kalau itu? misal kita nggak mikirin itu jatuhnya jadi toxic nggak sih? Kalau misal kayak kita pacaran tapi nggak sama-sama nggak membangun iman, terus kayak beda keyakinan, ya itu kan kayak toxic banget. Tapi ada loh orang yang pacaran beda keyakinan, mereka bisa saling mengasihi satu sama lain. Itu gimana dong? Gimana ya? Menurutku kayak bukan pasif kayak gitu. Tapi menurut lu penting ya? Penting banget. Penting sekali ya. Pentingnya itu supaya Ya Ben, sama-sama bertumbuh. sama-sama bertumbuh ya. Mau sama-sama bertumbuh ya. Jadi pokoknya kalau kita sudah mulai mau pacaran, ya harus tentang pertumbuhan juga dipikirkan ya. Haruslah pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman. Bella, penting ya? Penting lah. Karena kan ya masa yang seagama aja belum tentu seagama seiman tuh belum tentu bisa rukun terus, belum tentu bisa damai terus kan. Apalagi yang beda itu kayak lebih nggak memungkinkan gitu. Yang beda lebih sulit ya. Yang seagama aja belum tentu bisa mudah jalannya, apalagi yang berbeda ya. Kalau kenapa? Penting banget. Alah selama ini kamu carinya ya enggak? emang kamu berdoa kalau mau deketin orang? Sering kok, tapi ditolak sayangnya. Enggak, terus penting kenapa Pak? Penting dulu. Karena kan kita namanya pacaran siapa sih kok? Maksudnya kita kan lebih dekat kepada pasangan gitu kan, Yes. untuk menuju jenjang yang lebih serius lagi gitu loh. Oke. Jadi ya kalau kita mau ke jenjang serius kita tanyakan pada Tuhan yang tahu segala yang segala tahu masa depan kita gitu loh kok. Kalau kita nggak ngarahin ke sana, akhirnya cuma ke ujung-ujungnya cuma pacaran happy aja, seneng-seneng aja kan percuma gitu loh. Akhirnya pisah juga. Nah, kalau ada orang yang suka sama kamu tapi beda agama, kamu gimana? Tanyakan pada Tuhan dulu. Ini jodohku atau bukan? Kalau Tanyakan pada emang Tuhan atau langsung jelas-jelas bilang enggak karena beda agama? jikalau Tuhan misal bilang iya, perjuangin. Terus kasih firman Tuhan terus bawa ke dia dalam Tuhan gitu. Padahal kan firman Tuhan jelas-jelas ngomong, hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan, terang nggak mungkin bersatu dengan gelap. Nah kalau kita itu suara dari Tuhan yang bilang iya atau suara dari kita sendiri tuh kira-kira? Nah, banyak faktor sih kok. Oh. Ya mungkin dari kita berdoa, terus dari kita tanya mungkin pada penginjil gitu sebagai nanya gitu kan. Ini bener nggak sih cocok buat aku kok atau gimana gitu. Jadi menurutmu masih ada kemungkinan ya buat Iya. orang yang tidak seagama itu membangun relasi ya? Betul. Setuju nggak kalian itu? Ya, Oh, kenapa? gelap terang tidak bisa bersatu. 2 Korintus 6 ayat 14. Wah, Ya kan Bu? Betul kan itu ayatnya? Aku lupa sih, kamu masih ingat hebat. Aku soalnya kemarin baca itu. Jadi harus sepadan satu iman gitu. Supaya bisa bertumbuh sama-sama. Kalau pasangan, kalau ndak ada pas-pasnya itu cuma jadi angan. Oh. Asik gak? Asik gak? Asik. Kalau ndak pas, cuma jadi angan kan kok. Iya, angan-angan. Jadi ndak mungkin bisa bersatu. Harus pas, harus klop, harus satu tujuan. Iya. Gitu. Kalau zaman apa? Kenapa? Jadi kalau sudah beda agama,
ya udah nggak usah dilanjutin. Enggak usah dilanjutin. Gelap terang nggak bisa bersatu dalam firman Tuhan udah pasti ya dan amin tuh. Zaman dulu tuh masih bisa tuh orang menikah beda agama. Jadi satunya agama A, satunya agama B, menikah tetap dengan agamanya masing-masing. Terus anaknya nih yang bingung akhirnya. Dibagi dua, ada yang setengah ikut ini, terus nanti ada yang waktu pas marah-marahan, wah ini saling nyalahi, wah ribet banget. Sekarang udah lebih susah. Gitu. Sekarang udah lebih susah, kayaknya kalau menikah ya harus memutuskan mau ikut siapa gitu. Karena urusannya lebih ribet kalau beda agama ya. Tapi jelas banget ya, firman Tuhan sebetulnya bilang ya kita harus mencari pasangan yang sepadan dan juga harus mencari yang seiman karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Bayangin aja kita mau berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi punya dua gambaran Allah yang berbeda kan ya. Nah ini jadi nggak mungkin ada dua kebenaran kan ya yang dipegang. Kebenaran itu namanya cuma satu. Nah terus mempersatukan dua kebenaran ya harus salah satunya ini benar, salah satunya salah. Gitu. Jadi memang agak ribet sih, agak ribet ketika berbeda agama. Tapi bukan cuma ribetnya, kita jadi nggak taat juga sebetulnya sama Tuhan ketika tidak. Ya. Terus ngomongin tentang batasan nih. Kan tadi soal kedewasaan, berarti juga sebenarnya ketika kita punya sisi kedewasaan, kita memikirkan juga hal-hal yang baik kan dalam perjalanan membangun relasi atau pacaran kita kan ya. Penting nggak sih membuat batasan-batasan dalam berpacaran? Penting banget sih. Batasannya apa kalau? Contohnya misalnya jaga kesucian, Jaga kesucian, jaga kekudusan ya. jaga kesucian. Itu penting banget soalnya kalau sampai kita pasangan sudah terjerumus dalam itu bakal jadi toxic relationship dan tidak baik buat si A dan si B gitu. Jadi akan mengacaukan hidupnya gitu. Akan mengacaukan hidupnya ya. Bella, penting. Penting. Ya kan di dalam Alkitab ada tulisan nih kalau tubuh kita itu adalah bait Allah kan. Nah nanti kalau misalnya kita nggak menjaga itu berarti kan udah tidak kudus. Terus kita harusnya itu kan nunggu sampai kelak nanti kita dipersatukan lewat perkawinan yang kudus baru. Jadi jangan melanggar sebelum Tuhan ngizinin siapa yang mau. Betul sekali ya. Selain tentang kesucian, kekudusan, batasan apa nih kira-kira yang perlu dibangun, barrier yang perlu dibangun untuk pacaran? Cing. Itu sih kayak terlalu mencampuri urusan pribadi itu loh. Aku Oh. nggak suka banget sih. Kayak Privacy. pacaran tuh balik lagi kan komitmen, tapi bukan berarti kayak mentang-mentang udah pacaran boleh kayak ngatur semua hidupnya lawan jenisnya gitu loh, kayak pasangannya terus diatur gini. Nggak mau sih aku. Oh, jadi jangan terlalu ngatur mencampurin urusan pribadi gitu ya. Pengalaman ya, Cing ya? Enggak. Kalau kamu Nat, apa batasan kira-kira menurutmu? Ya mungkin itu ya kok, berkata kasar ya. Berkata kasar? Mm-mm. Jadi misal kalau kita pasangan itu kayak misal Karakter ya? Iya, misal kata-kata kotor kayak kebun binatang lo gitu kan, terus tiba-tiba Udah mencakup semuanya Iya. ya? terus habis itu si cewek langsung kayak ilfeel gitu kan. Nah itu kan mungkin langsung terjadi toxic relationship gitu kok. Jadi tadi kalian nyebutin tentang toxic relationship ya. Apa sih toxic relationship tuh? Menurut kalian? Cing loh. Ya hubungan yang toxic gue ya nggak membangun, merusak satu sama lain sih. Oh. Pernah melihat pengalaman itu nggak? Bisa kamu ceritakan nggak pengalaman toxic relationship yang pernah kamu lihat dari orang lain kah? Atau pengalamanmu sendiri juga gak apa-apa? Nah, aku pengalaman sih nggak punya sih, cuman kalau toxic kan banyak ya di luar. Coba yang bisa Ya. kamu ceritain, contohin kira-kira tuh gimana? Cowoknya moroti ceweknya, tapi ceweknya kayak terlalu dibutakan cinta, jadi kayak diporoti ya wes lah, as long as aku masih bisa sama Ada ya kayak gitu ya? Ada. Padahal kan biasanya cewek yang suka morotin cowok. Beda. Oh. Cowoknya pakai kayak ATM ceweknya gitu, jadi ATM card ceweknya tuh dibawa sama cowoknya gitu. Wah, jahat sekali tuh cowok tuh. Jahat sih. Oh, enggak.
bener-bener nggak manly banget dia ya. Tapi ceweknya karena dia udah kayak terlalu sayang dan kayak ibaratnya jadi buta gitu ya, dia kayak as long as aku sama dia tak kasih semua yang aku punya lah gitu. Cuman ya menurutku agak aneh ya, maksudnya kan nek udah kayak gitu kowe udah gak punya apa-apa kan cowoknya bisa ninggalin kowe gitu. Iya, makanya parah banget sih kayak gitu. Macam-macam tapi toxic relationship ya. Macam-macam. Apa aja yang lain lagi bisa? Lain masalah apa ya? Ya itu kok bisa toxic loh. Jadi kayak imanmu salah, ini tuh nggak gini, menurut agamaku tuh gini, terus nanti kayak menurut agamaku tuh kayak gini, terus nanti kayak cocok gitu, terus ujung-ujungnya ya balik lagi karena ada buta, terus oh iya gitu toh. Iya ya, semoga nanti ketika kita siap buat pacaran ya kita nggak masuk ke toxic relationship ya. Bayangku sih mungkin jadinya capek lah ya, lelah lah ya gitu kalau saya. Tapi kalian semoga tidak mempersiapkan diri berpacaran dalam waktu yang dekat dulu lah ya. Karena masih banyak tanggung jawabnya nih, harus sekolah, harus kuliah, membanggakan orang tua, meniti karir dan sebagainya. Ya boleh sih pacaran, tapi benar-benar harus punya tujuan kan ya. Salah satu yang dipikirkan orang tentang tujuan pacaran tuh menikah. Nah, kalian setuju gak nih kalau orang pacaran itu tujuannya harus nikah? Ya sekarang tak balik pertanyaannya, tujuannya buat bukan untuk buat nikah, buat apa lu? Ya mungkin dia bilang cari pengalaman. Ya memang Tuhan menggantikan orang lain di hidup itu tidak selalu akhirnya jadi pasangan, jadi pengalaman. Tapi kan tujuan intinya kan untuk pernikahan gitu. Ya aku sih gitu. Tujuan intinya buat pernikahan harusnya ya. Ya memang semuanya tidak berujung ke pernikahan juga. Kan juga kita harus menyortir juga kan, harus milih-milih itu. Yang lain setuju nggak kalau pacaran itu? Setuju. Kenapa? Setuju. Kenapa? Ya karena kan pacaran kan untuk mengenal pasangan lebih dalam lagi kan. Terus akhirnya ujungnya dan nikah itu bukan ujung dari pacaran. Jadi nikah itu adalah permulaan kita untuk terus masih menyayangi pasangan kita gitu loh. Geli loh, Yo. kayak gitu, nikah. Komitmen untuk terus mengasihi pasangan kita ya. Kalau Cingjing kenapa setuju? Ya setuju. Ya maksudnya nek misalnya kayak pikirannya bukan buat nikah ya apa? Terus saya cari pengalaman main-main gitu mungkin ya. Ya setuju tujuan intinya pernikahan meskipun tidak semuanya akan berakhir di aturan. Harus semuanya ujungnya ke pernikahan ya, setuju ya. Kalau Berla? Sama sih kurang lebih. Kamu sendiri kalau ditanya kira-kira siap pacaran di usia berapa? Aku masih gak tahu. Nggak tahu ya. Kalau pas itu belum tahu. Jadi kan ya aku bisa aja hari ini ngomong ini, tapi nggak tahu jadinya juga kan. Karena kan ya ngalir aja lah ngedeketin. Ngalir aja ya. Terus Kenat, kira-kira kalau ditanyain kamu siap pacaran di usia berapa? Di waktu Tuhan yang berikan. Di waktu Tuhan memberikan ya. Ya. Ada orang tuh bilang kayak gini. Kita itu ibarat seperti gelas. Nah, gelas ini kalau nggak full, ya pasti menuntut dari pihak-pihak lain untuk memenuhi gelas itu. Jadi kan seperti dua gelas kan. Dua gelas misalnya Kenat suka sama seseorang, gitu kan. Kenatnya sendiri masih setengah karena kasihnya itu belum penuh, kan gitu kan. Sementara yang lainnya ini juga mencari-cari pasangan, mencari-cari laki-laki, mencari-cari teman hidup supaya dia dipenuhi kasihnya. Jadi kan sama-sama setengah-setengah kan. Nah, antara satunya yang disedot ke sebelah atau satunya yang disedot ke sebelah atau dua-duanya yang pada akhirnya berusaha tarik-tarikan, ini kan jadi pergumulan yang sangat berat kan. Yang benar tuh gimana? Ada orang tuh bilang, ya sebelum kita pacaran gelasmu harus penuh dulu. Pertanyaannya adalah penuhnya tuh gimana? Tuhan itu sudah melimpahkan kasihnya buat kita. Jadi sebelum kita mencari pasangan untuk memenuhi hati kita dengan cinta, penuhilah hati kita dengan cintanya Tuhan dulu. Wah,
Itu menginspirasi banget sih teman-teman, ya kan? Jadi jangankan ke pasangan, ke orang lain pun itu hidup kita bisa melimpah-limpah jadi berkat, berbagi kasih untuk orang-orang sekitar kita. Jadi kita jadi berkat buat pasangan kita. Bukan kita nuntut terus pasangan, nuntut terus, nanti pasangan nuntut kita, wah capek, nggak ada habisnya. Itu yang sering jadi problemnya orang-orang, anak-anak muda, anak-anak remaja waktu pacaran dan nggak siap tuh seperti itu sebetulnya yang kalau kita mau lihat ya. Jadi sewaktunya Tuhan ya, Tuhan, nah betul tuh kalau aku pikir kata-kata Kena tadi betul. Waktu Tuhan sudah mendewasakan kita, waktu Tuhan sudah membuat kita semakin mengenal kasih-Nya dan mengasihi Tuhan, baru kita mengasihi orang lain. Kalau Stefan umur berapa? Kalau ya sesuai sama Kena, sesuai waktunya Tuhan. Tapi kalau aku pribadi pinginnya pacaran ya sekitar 20-an ke atas lah, misalnya 21 atau 22 gitu. 21, 22 ya. Alasannya? Soalnya aku kan masih umur 18 ini. Yes. Nah, aku tadi seperti yang diomongin ke orang kan, kalau gelasnya kita aja tidak penuh oleh kasih Tuhan, gimana kita mau mau membagikan kan? Makanya dari sekarang cari dulu kasih Tuhan, nikmati dulu, gitu. Baru nanti kalau sudah siap, baru kita bisa memberi dan kita bisa diberi. Bener banget. Bisa memberi dan bisa diberi ya. Jadi harus simbiosis mutualisme gitu ya. Nah kalau jadi sing satunya jadi parasit kan merugikan. Berarti ini apa? Toxic relationship. Toxic lagi ya kan? Iya, jadi baliknya ke toxic nanti kalau enggak pas itu. Iya. Toxic. Terus ya kalau kita masih setengah tuh cenderungnya kita akan mencari gelas yang setengah lagi. Tapi kalau kita full, kita udah dengan dewasa bisa melihat orang-orang yang full tuh siapa dan kita akan menemukan pasangan yang tepat. Siap. Iya. Kalau Jing gimana Jing? Iya, sama. Tapi kalau Pencongan tadi ada bilang kira-kira 21. Kalau di perkiraan waktumu yang pas, yang sudah dewasa, yang sudah siap tuh kapan? Nggak tahu nih beneran. Aku belum tahu. Cuman kayak aku percaya ambil waktu Tuhan aja sih. Oh. Tapi kayak umur berapa aku belum tahu sih. Belum tahu ya. Belum mikirin juga. Oke, pertanyaan yang terakhir dah nih, terakhir ya. Ya. Jadi orang Kristen tuh boleh pacaran nggak sih? Boleh lah. Boleh ya. Boleh. Boleh ya. Boleh? Boleh. Yakin? Boleh? Yakin? Boleh? Boleh sih, tapi ada tapinya itu. Oh, boleh Iya. ada tapinya. Kenapa? Ya mungkin tapinya kan ada banyak ya. Mungkin dari kita masing-masing berbeda alasan gitu ya. Mungkin dari aku tapinya itu ada batasannya gitu. Batasannya itu apa? Ya mungkin batasan dari waktu kita sekolah, mungkin kalau pacaran mungkin keganggu ya. Jadi ya kita Prioritas. ya memanage waktu dengan baik gitu loh. Manage waktu dengan baik ya. Pokoknya sudah punya pemikiran yang matang, dewasa, ngatur diri sudah bisa baik, terus bisa tahu batas-batas yang baik, baru ya mulai membangun pacaran untuk menuju ke pernikahan, gitu ya. Nah, kita semua ini masih muda nih, apalagi teman-teman kan ya. Jadi masih banyak hal yang harus dipikirkan. Ya sekarang mungkin punya teman-teman deket, punya orang-orang yang ya kita manusia lah ya, bisa tertarik dengan seseorang, bisa jatuh cinta dengan seseorang, itu nggak bisa dipersalahkan gitu. Tapi kita yang bisa menjaga diri kita sendiri juga. Kita tahu kan ya, apakah kita sudah bisa mengasihi Tuhan sedalam-dalamnya hati kita, atau masih belum. Kita bisa ngukur ya. Yang lagi nonton juga begitu harusnya ya. Pacaran itu batasannya bukan kita mau dan kita punya kesempatan untuk berpacaran, tapi benar-benar kita sudah dewasa dan siap bertanggung jawab nggak dengan pilihan yang kita ambil gitu ya. Jadi semoga ini menginspirasi buat kita semua, semoga menolong kita untuk kita bisa memikirkan jauh lebih baik tentang pacaran ya. Baper boleh, tapi bucin jangan. Tapi kalau bucin boleh nggak sih? Boleh tapi jangan berlebihan. Ada batasnya juga lah. Iya. Karena kalau baper kan ya semua orang bisa terbaper kan kepada siapapun dalam waktu seperti apapun gitu. Tapi ada orang yang sudah sampai bucin banget akhirnya nggak bisa ngatur prioritas, nggak bisa move on dan lain sebagainya ya. Oke. Boleh nambahin nggak? Iya silakan. Jadi tadi bicara soal bucin kan, Yes. mengorbankan, merelakan. Nah, dalam hidup ada yang perlu rela lepaskan, tapi ada yang juga perlu di-keep. Contohnya ya, keluarga, orang tua, itu perlu di-keep, nggak boleh direlakan. Tapi kalau mantan buang aja. Ya, mantan buang aja, kasih ke sahabat. Ya, supaya kalau kita kangen mantan,
masih bisa ketemu. Luar biasa. Wah, ternyata ya pikirannya sangat menyesatkan. Enggak bercanda ya. Tapi tadi ada yang benar ya, yang bagian awal ada yang harus diperhatikan. Kadang-kala kan kita gagal dalam membangun relasi, berpacaran. Yang paling penting kita harus ingat masih ada orang-orang sekitar kita, keluarga kita, teman-teman. Enjoy lah nikmati kehidupan kita dengan orang-orang terdekat yang masih ada di sekitar. Oke. Iya. Aku mungkin mau nambahin juga kok. Oh iya. Bucinlah kepada Tuhan dulu, baru pasangan. Bucin kepada Tuhan ya. Itu perintah nomor 1 Bu. Iya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Baru perintah nomor 2, kasihlah sama. Tapi nggak boleh kamu jenjangin gitu bro. Rata-rata itu sama itu setara. Tapi memang betul. Maksudnya kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru kemudian kita menikmati cinta Tuhan, baru mengasihi sesama. Ya. Kalau Cing ada kata-kata terakhir nggak yang mau disampaikan tentang topik kita hari ini? Jangan toxic. Maksudnya jangan toksik itu gimana? Tolong jelasin. Ya, jangan menjadi toxic buat orang lain dan jangan mau terjerat dalam lingkungan yang toxic. Jangan menjadi toksik buat orang lain dan jangan terjerat dalam lingkungan yang toksik. Soalnya Kalau seandainya udah terjerat gimana? Ya, usaha lepas. Even though itu impossible. Karena kalau udah ada di lingkungan toksik susah banget buat keluar. Jadi lebih baik sebelum masuk prevensi, jangan masuk. Membentengi diri dulu, jangan ke toxic environment. Even impossible ya. But with him Everything is possible with Jesus. Yes. Jadi ya gitu ya, kadang-kala ada yang sudah terlanjur masuk di toxic relationship, merasa kayak susah, doa aja sama Tuhan. Iya. Gitu. Karena with him nothing impossible. Berla, ada kata-kata terakhir? Jalani hidup sesuai sama rencana Tuhan. Ngalir aja lah. Ngalir aja sama rencana Tuhan ya. Tapi itu nggak mudah loh kan? Iya nggak mudah. Memang kan Tuhan mengizinkan kita ketemu orang-orang yang mungkin kita nggak nyaman, terus kita ya itu untuk menguji kita gitu loh. Itu untuk kebaikan kita juga. Kan nggak mungkin toh ya hidup mulus gitu. Iya. Maksudnya kadang-kadang kita bilang jalani hidup ngalir sesuai rencana Tuhan, tapi ternyata rencana kita ini yang dikedepankan. Jadi Iya, akhirnya kita jatuh lagi. Yang kita inginkan jalan rencana kita dan akhirnya jatuh lagi. Makanya utamain. Tuhan tuh menghancurkan rencana kita supaya kita tidak terhancurkan oleh rencana kita. Iya kan? Betul kan? Iya. Iya benar sih, benar. Tapi ya semoga prinsipnya Berla dan prinsip kalian ini benar-benar bisa dijaga ya buat kita semua dalam masa muda kita mengalir dalam rencana Tuhan, bukan memaksakan rencana kita untuk terjadi lalu menggunakan Tuhan untuk memaksakan rencana kita supaya terjadi ya. Jadi harus benar-benar punya prinsip yang baik. Oke, thank you semuanya. Penco, thank you. Hari ini ngomong-ngomong kita memang pakai masker. Di episode-episode sebelumnya kita tidak pakai masker karena cuma 2 orang ya. Jadi karena ini rame cukup banyak, kita tetap jaga protokol kesehatan teman-teman. Jangan menyepelekan masalah COVID ya. Karena sekarang ini situasi COVID semakin tidak menentu. Kita juga masih perlu menjaga kesehatan, protokol kesehatan harus dijaga dengan baik supaya kita semua tetap sehat ya. Beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan, Pastor Raditya Oloan meninggal juga karena COVID. Lalu di sekitar Gereja Kalam Kudus Solo ada seorang pelayan misi namanya Pak Pujo meninggal juga. Ada beberapa orang yang kita kasihi, kita sayangi meninggal karena COVID. Makanya kita harus jaga diri kita baik-baik. Oke? Thank you semuanya, thank you Kenat, thank you Berla, thank you Cing, thank you Penco. Nanti kita ketemu lagi di next episode, oke? Di topik-topik yang lainnya. Oke, terima kasih. See you, bye-bye. Thank you. Jangan lupa subscribe Basilea Fellowship dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. God bless you.